Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan wakaf. Dan permasalahan wakaf pada saat ini atau pada ta'lim kita kali ini akan kita fokuskan pembahasannya mengenai as-sighah, mengenai sighat wakaf. Jamaah rahimakumullah, sebelum itu mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sakit. Wabil khusus Ibu Sofiyah, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan penyakitnya, mengangkat penyakitnya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Juga untuk sahabat surga kita Bapak Haji Sugihadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekuatannya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rukun wakaf di dalam syariat Islam, wabil khusus dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i, ada 4. Yang pertama adalah al-waqif, orang yang mewakafkan. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf, benda yang diwakafkan. Kemudian yang ketiga adalah al-mauqufu alaihi, penerima manfaat wakaf. Kemudian yang keempat adalah as-sighah atau ikrar wakaf. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan fokus pada salah satu rukun wakaf, yaitu rukun yang keempat, as-sighah. Sighah ini menjadi penting karena termasuk rukun wakaf. Dan pengertian rukun itu adalah sesuatu yang ketika tidak dilakukan, maka suatu ibadah menjadi tidak sah. Artinya wakaf tanpa sighah adalah wakaf yang tidak sah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu in'iqadul waqfi bil lafzi.
terjadinya wakaf dengan ucapan. Jamaah rahimakumullah, ucapan yang membuat ikrar wakaf menjadi sah itu adalah kullu lafzin yadullu ala ma'na habsil aini wa tasadduqi bil manfa'ah. Setiap kata yang menunjukkan arti menahan benda wakaf dan manfaatnya disedekahkan. Jadi setiap ucapan yang mengandung makna bahwa benda itu tidak boleh habis, tidak boleh hilang, lalu manfaat benda itu kemudian disedekahkan, maka ini merupakan ucapan yang sah untuk sahnya akad wakaf. Kemudian para ulama membagi ucapan wakaf ini menjadi dua jenis. Yang pertama adalah al-alfazus sarihatu. Ucapan-ucapan yang jelas. Dan kemudian yang kedua adalah alfazul kinayah. Ucapan yang disampaikan dengan bentuk kinayah atau kiasan. Jamaah rahimakumullah, yang pertama al-alfazus sarihah. Kata-kata yang jelas, yaitu mashtahara isti'maluha fi ma'na al-waqfil masyru'. Kata-kata yang dikenal oleh masyarakat secara luas, yang biasanya artinya itu jelas merujuk kepada wakaf. Di dalam bahasa Arab, kata itu ada tiga. Yaitu pertama, al-waqfu. Kemudian yang kedua, al-habsu. Kemudian yang ketiga, at-tasbil. Nah, jamaah rahimakumullah, memang kata-kata ini yang familiar di Indonesia itu hanya al-waqfu. Sedangkan al-habsu dan at-tasbil ini sepertinya kurang familiar di Indonesia. Jadi secara syar'i ada tiga kata yang dianggap sebagai sharih, yaitu al-waqfu, aku wakafkan. Kemudian al-habsu, aku tahbiskan. Kemudian at-tasbil, aku tasbilkan. Nah, dua yang terakhir ini barangkali kurang familiar di Indonesia. Yang familiar adalah aku wakafkan. Nah, jamaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin mengatakan bahwa di antara alfaz sarihah, kata-kata yang jelas yang membuat akad wakaf itu menjadi sah, di antaranya waqaftu kadza. Aku wakafkan yang seperti ini. Au habastu, aku tahan. Au sabbaltu, aku alirkan. Atau bisa juga dengan ungkapan ardi mauqufah, tanahku ini diwakafkan. Kemudian au muhbasah, atau ditahan. Au musabbalah, atau manfaatnya dialirkan. Fa kullu lafzin min hadza sarihun. Setiap kata yang disebutkan tadi itu masuk kategori kata yang sharih. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Lalu kemudian yang kedua, alfazul kinayah. Kata-kata hiasan. Yaitu fahiya makana tahtamil ma'na al-waqfi wa ghairihi.
kata-kata yang mengandung makna wakaf dan juga arti yang lainnya. Artinya tidak seperti kata-kata yang jelas tadi. Kata kiasan ini orang bisa memahaminya bahwa itu wakaf atau bukan wakaf. Sedekah umpamanya. Atau nazar umpamanya. Sehingga diperlukan pembuktian, konfirmasi, klarifikasi kepada yang mengucapkan apakah yang dimaksud dengan ucapannya itu wakaf atau yang lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara kata-kata kiasan yaitu tasaddaqtu. Contohnya, aku sedekahkan tanahku ini. Aku sedekahkan kebunku ini. Yang pertama. Yang kedua, haramtu. Aku haramkan tanah ini untuk dijual. Wa abadtu. Dan tanahku ini selama-lamanya tidak boleh dijual. Selama-lamanya tidak boleh dijual. Nah, kata-kata seperti ini, aku sedekahkan, aku haramkan, kemudian selama-lamanya benda ini atau tanah ini, itu merupakan kata-kata kiasan dalam pembahasan mengenai wakaf. Karena ketika seseorang mengatakan, aku sedekahkan tanahku ini, maka bisa berarti sodakoh yang hukumnya sunnah. Kemudian bisa juga berarti wakaf yang juga hukumnya sunnah. Namun masalahnya adalah masalah kepemilikan. Kalau disedekahkan berarti penerima sedekah itu adalah pemilik tanah itu. Sedangkan wakaf ketika diserahkan, maka tanah yang diserahkan itu bukan milik yang menerima. Karena al-waqfu lillah. Wakaf itu milkun lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, karena kata-kata ini adalah kata kiasan, maka dia harus didampingi dengan kata-kata lain yang memperjelas bahwa maksudnya adalah wakaf. Di antaranya misalkan, saya sedekahkan tanah ini sebagai wakaf. Nah, itu sudah jelas. Saya sedekahkan tanah ini untuk wakaf. Jadi sedekahkan kemudian ditambah lagi dengan wakaf. Supaya akad wakafnya menjadi sah. Karena menggunakan kata-kata kiasan. Kemudian jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah umpamanya saya sedekahkan tanah ini. Nah, ini masih kiasan. Tapi kemudian dia mengatakan tidak boleh dijual. Tidak boleh dihadiahkan. Dan tidak boleh diwariskan. Nah, kalau sudah dibilang tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan, maka kalimat atau kata kinayah tersebut sudah jelas maksudnya. Meskipun sedekah, tapi sedekah yang tidak boleh dijual, sedekah yang tidak boleh dihadiahkan, sedekah yang tidak boleh diwariskan, maka ini sudah menuju secara pasti dan jelas kepada wakaf. Nah, ini disebut dengan qarinah. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin mewakafkan, maka harus betul-betul jelas. Harus betul-betul jelas. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu dari pembahasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akad ini harus jelas. Tidak boleh diam-diam. Dan jamaah rahimakumullah, ketika mewakafkan, gunakan kata yang jelas. Umpamanya, saya serahkan tanah ini kepada pesantren umpamanya. Saya serahkan tanah ini kepada masjid umpamanya. Nah, ini belum jelas.
Apakah diserahkan itu sedekah, apakah diserahkan itu infak, apa diserahkan itu wakaf. Jamaah rahimakumullah, orang yang beribadah kepentingannya adalah bukan berapa besar yang dia berikan, tetapi apakah Allah menerima amalnya itu. Itu yang menjadi concern dan fokus dari orang yang beramal soleh, termasuk wakaf. Sehingga ketika seseorang wakaf, bukan hanya karena dia memberi suatu wakaf yang besar, lalu kemudian dia tidak mau repot. Udahlah, saya nggak tahu, saya nggak ngerti masalah itu. Udah terserah aja lah. Yang penting kan saya sudah ngasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam beramal kita tidak boleh takabur. Dan ketika kita tidak mau tahu dengan niat ibadah kita, tidak mau tahu dengan niat amal kita, maka itu menunjukkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu menuntun kita untuk tawadhu, taat dan tunduk pada aturan Allah. Ketika kita mengatakan tidak peduli, begitu, saya tidak mau tahu niatnya, Allah kan maha tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini jamaah rahimakumullah, salah satu sikap takabur. Meskipun dia tidak berniat takabur, tetapi pertanyaannya, mengapa dia tidak mau mempelajarinya? Mengapa dia tidak mau meniatkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan pengajaran bahwa ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, dan lain sebagainya. Jadi jangan sekedar bermodalkan, ya Allah maha tahu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus jelaskan betul apa akad yang kita niatkan. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita bertransaksi, kemudian akadnya kita jelaskan, maka mau tidak mau kita harus belajar. Nah inilah yang kemudian menghilangkan unsur takabur dalam akad. Kita mau belajar, kita mau tahu, dan Allah maha tahu bahwa kita ingin tahu sehingga ibadah kita ini bisa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan manakala kita sudah pernah melakukan hal itu di masa-masa yang lalu, karena ketidaktahuan kita, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan, yang akad-akadnya belum jelas, niat-niatnya belum jelas, kita hanya memberikan, mudah-mudahan Allah terima. Dan mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sumber pahala dan keberkahan bagi kita. Untuk hari-hari ke depan, perjelas setiap akad kita, perjelas setiap niat kita. Kalau sedekah, sedekah. Kalau wakaf, wakaf. Kalau hibah, hibah. Kalau wasiat, wasiat. Dan seterusnya. Nah jamaah rahimakumullah. Karena itu seseorang yang ingin wakaf, itu harus dan wajib untuk menjelaskan, memperjelas. Dan untuk mempertegas pembahasan ini, mari sama-sama kita ikuti pembahasan mengenai syurutus sighati. Syarat-syarat sighah. Sighah ini artinya secara bahasa redaksi. Redaksi wakaf, seperti itu. Ada beberapa syarat redaksi wakaf itu menjadi sah. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna jazimatan. Antakuna jazimatan. Syarat yang pertama itu, sighah itu harus, jamaah rahimakumullah, sighah itu harus tegas. Dan tidak boleh, jamaah rahimakumullah, ada klausul-klausul yang membuat ungkapan atau ikrar wakaf itu menjadi tidak tegas. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita mengikrarkan wakaf harus tegas. Jangan sampai ada ungkapan yang terombang-ambing, ada ungkapan yang menunjukkan ketidakpastian dan kurangnya keyakinan akan wakaf yang dia lakukan. Umpamanya, saya kira saya akan mewakafkan. Nah, saya kira barangkali saya akan wakafkan. Barangkali. Nah,
Itu tidak boleh. Yang boleh adalah saya wakafkan. Saya serahkan tanah ini sebagai wakaf. Nah, ini hadirin sekalian. Dan bahkan menurut jumhur fuqaha, kalau seandainya ucapan wakaf itu adalah ucapan yang mengambang, ada kata-kata yang bisa dipahami bahwa orang yang mengucapkannya itu ragu-ragu, maka jumhur ulama mengatakan akad atau ikrar wakaf tersebut batil, tidak sah. Artinya tidak menjadi sumber pahala yang mengalir untuknya. Tentunya ini sangat merugikan orang tersebut. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah antakuna munjizatan. Sigat wakaf menurut jumhur ulama adalah tidak boleh digantung dengan suatu syarat. Tidak boleh digantung dengan suatu syarat. Seperti umpamanya digantung untuk suatu masa yang akan datang. Untuk suatu masa yang akan datang. Umpamanya, saya akan wakaf tanah itu. Nah, ketika mengucapkan itu, tanah itu belum menjadi wakaf. Saya pasti mewakafkan tanah itu 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun lagi ini membuat akad atau ikrar wakaf tidak munjiz. Tidak berlaku. Tidak sah dan batil. Artinya status tanah itu tetap bukan wakaf. Nah, jamaah rahimakumullah, coba kita lihat betapa syariat Islam ini betul-betul menjaga, jamaah rahimakumullah, setiap amal kita supaya jelas akadnya. Supaya jelas akadnya. Jadi tidak digantung dengan persyaratan-persyaratan yang membuat akad itu pun menjadi tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terlaksana saat itu juga. Kemudian jamaah rahimakumullah, syarat yang ketiga antakuna muabbadatan. Syaratnya adalah ikrar ini untuk batas waktu yang tidak tertentu selama-lamanya. Kecuali dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik boleh ada batas waktu. Tetapi jumhur fuqaha mengatakan bahwa wakaf itu sekali diikrarkan maka berlaku muabbadah selama-lamanya. Jadi tidak sah. Jamaah rahimakumullah, umpamanya ada seseorang mengatakan, saya wakafkan tanah saya ini selama 3 tahun. Nah, ini adalah ikrar akad yang tidak sah. Karena jamaah rahimakumullah, wakaf itu an yakuna muabbadan daiman la yanqati wa la yatahawwal limalikihi. Wakaf itu sifatnya selama-lamanya, tidak terputus waktunya, dan tidak berubah sehingga kembali ke kepemilikan orang yang mewakafkannya. Tidak. Jadi seperti yang sudah kita bahas bahwa wakaf itu milkun lillah. Wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati betul. Wakaf ini adalah ibadah yang istimewa. Seumpama orang tua kita membuat atau membangun masjid, jangan pernah katakan itu masjid ayah saya. Itu masjid ibu saya. Hati-hati betul dalam pengucapan. Kalau masjid ayah saya berarti masjid itu dimiliki oleh ayah kita. Masjid ibu saya berarti dimiliki oleh ibu kita. Yang betul adalah itu masjid wakaf ayah saya. Nah, itu boleh. Itu masjid wakaf ibu saya. Nah, itu boleh. Karena al-waqfu milkun lillah. Wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena itu ketika seseorang mengikrarkan wakaf, maka itu berlaku selamanya dan tidak boleh kembali atau dibatalkan oleh orang yang mewakafkannya. Sehingga jamaah rahimakumullah, ada pengalaman pribadi saya di mana saya berjumpa dengan masyarakat yang sedang mengaji, kemudian saya tanya, apa status musola ini? Lalu kemudian masyarakat itu menjawab, kalau laku bukan wakaf.
Kalau tidak laku, maka wakaf. Nah, syarat seperti ini karena dengan jelas mengandung kata-kata atau kalimat yang mengisyaratkan ketidakpastian, maka seperti ini tidak sah untuk akad wakaf. Yang sah adalah yang jazim, yang munjiz, yang muabbad, yang tegas, yang tanpa syarat, dan kemudian yang berlaku untuk selama-lamanya. Saya wakafkan tanah ini. Seperti itu. Saya wakafkan tanah ini. Jadi ikrar wakaf tidak boleh ada syarat-syarat yang mengguncang atau menggoyahkan kekokohan daripada akad itu. Tidak boleh diberi syarat. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, kemudian nanti pada saat penyerahan wakaf itu kepada nazir, nah barulah pengelolaan itu ada syaratnya. Jadi harus dibedakan. Kalau ikrarnya tidak boleh ada syarat yang membuat ikrar itu seolah tidak pasti dan tidak tegas. Tetapi begitu diserahkan kepada nazir atau orang yang berhak mengelola tanah wakaf itu, maka syarat-syaratnya dijelaskan. Contohnya begini, wakafnya sudah pasti, tapi wakaf untuk apa? Nah itu nanti dipertegas. Saya wakaf untuk pembangunan pesantren, umpamanya. Saya wakaf untuk pembangunan masjid. Nah ini syaratnya. Ya. Tetapi wakafnya itu sendiri, ikrar wakafnya itu bahwa tanah ini saya wakafkan, itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Lalu kemudian nanti dipertegas lagi dengan syarat-syarat setelah itu. Saya wakafkan tanah ini. Nah setelah saya wakafkan, tolong tanah ini dikelola peruntukannya untuk pesantren, untuk masjid. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dibahas syarat-syarat yang lebih detail. Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu wajib taat terhadap syarat-syarat transaksi yang disepakati bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai wakaf ini pada pertemuan berikutnya. Dan saya mengajak kita semua. Barangkali jamaah rahimakumullah ada yang punya rumah 2, ada yang punya rumah 3, ada yang punya tanah di mana-mana. Pertanyaannya, sudah seperti apa wakaf kita? Jangan sampai kita punya aset begitu banyak, tetapi wakaf kita sedikit. Jamaah rahimakumullah, aset yang begitu banyak itu akan habis. Sedangkan wakaf yang begitu banyak akan terus mengalir pahalanya fid dunya wal akhirah. Karena itu tambah terus, jamaah rahimakumullah, rekening pahala kita. Kalau kita gunakan istilah yang populer, passive income. Ya, tetapi ini adalah pasif pahala. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi pahala terus mengalir, bertambah dalam catatan amal ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, luar biasa wakaf ini. Karena itu jangan sampai berkurang pahalanya karena kita tidak mengerti. Jangan sampai rusak pahalanya karena kita tidak mengerti. Jangan sampai hilang pahalanya karena kita tidak mengerti. Jamaah rahimakumullah, ayo kita perbanyak wakaf. Apa yang kita wakafkan tidak akan pernah habis. Karena yang habis adalah yang kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki hajat dan rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, sampai Jazakumullah khair jumpa untuk kesempatan yang lain.